wabarakatuh. Saya Vera Erna SPD, mengajar mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Sintang dan sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Program studi pendidikan biologi di LPTK Universitas Tanjung Pura dengan nomor peserta 20169941801. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Sintang. Berikut video praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, silakan ketua kelas untuk pimpin dulu. Doa sama-sama. Teman-teman, sebelum belajar marilah kita berdoa. Doa selesai. Ketua kelas, siapa yang tidak masuk hari ini? Siapa aja? Keterangannya apa? Bagaimana keadaan kalian hari ini? Apakah sehat semua? Alhamdulillah. Sehat? Sudah. Oke. Jadi untuk hari ini kita masuk ke materi klasifikasi makhluk hidup. Jadi sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya dulu. Pernah nggak kalian perhatikan wajah teman sebangku kalian? Coba lihat dulu wajahnya. Coba kalian perhatikan masing-masing wajah teman kalian. Ya, silakan. Sudah dilihat wajah temannya? Dari wajah teman kalian yang sudah kalian perhatikan, apakah ada perbedaan karakteristik dari wajah teman kalian yang kalian amati dengan wajah kalian sendiri atau wajah teman yang lain? Beda kah? Beda. Mengapa berbeda? Ada yang mau bantu jawab? Oke, silakan. Saya Bu, hal tersebut terjadinya karena adanya faktor internal dan eksternal. Internalnya yaitu dari genetik dan eksternalnya itu karena ada perubahan fisik. Ada lagi yang mau menambahkan? Karena dapat disebabkan oleh faktor lingkungan, didikan orang tua, dan pergaulan yang berbeda. Oke, dari dua pendapat teman kalian tadi itu sudah benar. Jadi mengapa tadi saya minta kalian memperhatikan karakteristik teman-teman yang ada di kelas ini? Itu nanti akan masuk ke pembahasan yang akan kita bahas, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Jadi di dalam klasifikasi itu ada yang namanya perbedaan-perbedaan karakteristik dari setiap makhluk hidup. Nanti yang akan kita pelajari yang pertama, apa sih yang dinamakan dengan klasifikasi atau pengertian dari klasifikasi makhluk hidup. Kemudian yang kedua, tujuan dan manfaat yang didapat kita mempelajari materi klasifikasi makhluk hidup tersebut. Kemudian yang ketiga nanti memahami sistem klasifikasi, ada beberapa sistem klasifikasi. Kemudian kalian dapat mengelompokkan makhluk hidup tersebut ke dalam klasifikasinya sesuai sistem klasifikasi. Kemudian yang kelima nanti kalian dapat membuat herbarium tumbuhan kering. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu kalian bisa mempresentasikan hasil herbarium tersebut di depan kelas bersama teman-teman kalian. Sebelum masuk ke materi, silakan perhatikan gambar tulis. Sudah kelihatan yang belakang? Ya. Ada gambar apa aja? Oke. Dari gambar ini
Siapa yang bisa jawab? Karena jenisnya berbeda. Ya, boleh. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, silakan. Menurut saya, petai, terong, dan tomat itu termasuk sayur-sayuran. Sedangkan jambu biji dan jambu air termasuk buah-buahan. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih dari dua pendapat tadi. Jelas kalau dari gambar berbeda ya. Pengelompokannya juga berbeda. Kalian pernah ke pasar? Pernah ketemu ini? Terong? Oke. Tomat? Jambu? Nah, kalau di pasar tumbuh-tumbuhan atau sayur-mayur, buah-buahan serta lauk pauk digabung enggak penempatannya? Tidak. Mengapa? Saya Bu, karena agar pembeli bisa mudah membeli barang tersebut, supaya dia bisa membedakannya, terus agar dia bisa mudah mencarinya. Baik, terima kasih. Itu jawabannya udah mendekati. Jadi kalau di pasar sayuran, buah-buahan, lauk pauk itu memang dibedakan tempatnya. Atau bisa jadi lapaknya juga berbeda, benar nggak? Ya, lapaknya berbeda. Yang jual ikan misalnya di tengah, yang jual sayur di tepi-tepi, ya kan? Nah, atau yang jual buah di lapak tersendiri. Hal itu masuk ke dalam pembahasan kita, itu masuk ke dalam klasifikasinya dalam bentuk apa? Misalnya dalam bentuk lauk pauk ayam, ya kan? Lapak ayam dikhusus bagian ayam, ya kan? Kemudian lapak ikan laut dengan ikan sungai, biasanya tidak di satu lapak tapi beda kelompoknya, kanannya ikan laut, kirinya ikan sungai. Atau sebelahnya bisa jadi jual kepiting, jual udang dan sebagainya. Jarang sekali di pasar kita temui itu yang jadi satu lapak digabung semua, di situ ikan, di situ udang, jarang kan? Jadi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup. Baik, setelah ini akan saya tampilkan materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Silakan nanti diperhatikan sebentar penjelasan dari materinya. Anak-anak, silakan perhatikan video klasifikasi makhluk hidup berikut. Adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kakak akan membahas materi kelas 10 SMA, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Oke, langsung aja yuk kita bahas. Cakupan materi yang akan kita bahas pada video kali ini, yang pertama kita akan membahas mengenai dasar-dasar dari klasifikasi makhluk hidup. Yang kedua, kita akan membahas mengenai tingkatan takson dalam klasifikasi makhluk hidup. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai sistem tata nama makhluk hidup. Yang keempat, perkembangan sistem klasifikasi. Dan yang terakhir, identifikasi makhluk hidup. Nah, jadi klasifikasi itu adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri tertentu yang dimiliki. Nah, manfaat dari klasifikasi adalah yang pertama, akan mempermudah kita dalam mempelajari objek kajian biologi yang sangat beragam. Jadi, adik-adik kan tahu ya bahwa biologi itu kan mempelajari makhluk hidup dengan segala aspeknya. Jadi manfaat mempelajari klasifikasi yang tadi saya jelaskan, mempermudah kita mempelajari objek kajian biologi. Objeknya tadi contohnya hewan, kita identifikasi. Kemudian yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan antar organisme. Nah, kalau kita lihat tadi contohnya ayam, hewan masuk ke dalam jenis apus, ada kemiripan nggak dengan contoh lain sepertinya burung atau bebek? Ada kemiripan nggak? Apa yang mirip? Ya, terus? Bisa? Bang, ada lagi? Bertelur. Ada lagi? Betul, memiliki
bisa digunakan untuk tanaman hias karena bunganya itu cantik dan berwarna. Tadi pembahasannya tentang dasar-dasar klasifikasi. Ada dua dasar klasifikasi. Yang pertama klasifikasi secara alami. Yang kedua, kalau alamiah contohnya apa? Pohon kelapa dengan apa tadi? Kenapa pohon kelapa? Karena memiliki batang yang kokoh. Itu secara alami. Klasifikasinya berdasarkan jenis batang pohon, kokohnya batang. Kalau tomat masuk ke jenis tumbuhan dengan batang yang sama tadi. Kemudian klasifikasi buatan itu biasanya dibuat berdasarkan manfaat. Contohnya tadi apa? Jahe masuk ke dalam kelompok obat-obatan atau kalau misalnya tomat berdasarkan manfaatnya masuk ke dalam jenis apa? Sayuran. Buah, sayuran. Kalau apel, pisang, manfaatnya untuk buah-buahan. Oke, lanjut ya. Ketiga, ada sistem klasifikasi filogenetik. Nah, sistem klasifikasi ini akan berlaku dari organismenya gitu ya. Nah, jadi nanti untuk sistem klasifikasi pohon filogenenya. Kemudian yang terakhir ada sistem klasifikasi modern. Nah, sistem klasifikasi ini sama seperti filogenetik. Selanjutnya setelah klasifikasi alami, kemudian klasifikasi buatan, ada yang namanya klasifikasi filogenetik. Kalau filogenetik seperti yang tadi di awal saya kasih contoh, jenis unggas, apes, unggasnya apes. Hewannya punya kaki, terus bertelur, apa lagi? Bisa terbang, apa lagi? Nah, kalau paruh kaki dua itu masuk ke morfologi. Melihat persamaan morfologi. Tadi morfologi antara burung dan ayam, atau ayam dan bebek, ya kan? Ayam burung atau burung dengan bebek. Sama-sama kakinya dua. Sama-sama punya apa? Paruh. Sama-sama bisa terbang. Kemudian dari fisiologi. Fisiologi itu secara fisik dalamnya. Cara berkembang, ya, dengan cara bertelur. Anatomi dan ekologi itu lingkungan hidupnya. Kemudian ada lagi yang terakhir klasifikasi modern. Nah, berdasarkan hubungan kekerabatan, ciri-ciri atau kromosom atau ciri-ciri biologi. Oke, setelah memperhatikan video yang ditayangkan tadi, sekarang kita masuk ke pembagian kelompok. Jadi sebelum bagi kelompok, saya akan jelaskan sedikit kegiatan kita ini nanti membuat proyek herbarium tanaman kering atau tumbuhan kering yang akan kalian kerjakan secara kelompok di rumah. Nanti prosesnya kalian buat video dan kalian laporkan kepada saya lewat WA grup kelas. Bisa? Bisa. Oke. Silakan kalian bagi kelompok. Kelompoknya diacak ya. Jangan kelompok yang itu aja. Silakan kalian bagi kelompok. Silakan kalian duduk sesuai kelompoknya. Kemarin kan sudah dibagikan kelompoknya ya. Jadi 6 kelompok. Nah, silakan gabung dengan teman-teman kelompoknya. Sudah dapat LKPD semua? Sudah. Oke, silakan kalian perhatikan LKPD-nya.
berdiskusi. Diskusinya tentang tanaman apa yang akan kalian buat herbarium. Di situ ada tabel kan? Kemudian kalian diskusikan bahan dan alat apa saja yang diperlukan untuk pembuatan herbarium. Kemudian persiapan apa saja yang kalian perlukan untuk membuat herbarium. Bisa? Bisa. Oke, silakan diskusi. Dalam kelompok kita buat kesepakatan dulu untuk pengerjaan proyeknya. Tadi udah selesai diskusi kan? Sekarang kita buat kesepakatan proyek ini dikerjakan dalam waktu 1 minggu. Berarti harus selesai pada pertemuan berikutnya. Deal ya? Oke. Nanti pertemuan berikutnya kita langsung presentasi. Kelompok yang duluan mengumpulkan video itu yang akan presentasi. Bisa ya? Baik, sebelum masuk ke presentasi kelompok, jadi kita lihat dulu sama-sama laporan pembuatan herbarium dari kelompok 1. Bisa sama-sama menyimak ya? Ini hasil pekerjaan dari kelompok 1. Cara membuat herbarium kering dari tanaman. Di sini saya menggunakan banontan sebagai sampelnya. Nama latinnya yaitu Ageratum conizoides L. Siapkan lem dan kuas. Di sini saya menggunakan lem cair bening dan aplikatornya adalah menggunakan kuas. Baik, setelah tadi hasil kerjaan dari kelompok 1, kemudian kelompok 3 juga sudah mengumpulkan videonya ke saya. Kelompok 2 saya tunggu ya. Siang ini. Ya, Bu. Kita sama-sama melihat hasil dari kelompok 3. Sama-sama perhatikan ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kelompok 3 akan membuat video herbarium tanaman kering. Tadi setelah kita tayangkan video dari kelompok 1, untuk kelompok 1 yang ingin saya tanyakan, prosesnya itu secara berurutan bisa dijelaskan? Kelompok 1? Itu akan saya jelaskan bagaimana saya membuat herbarium dari kelompok kami membuat herbarium. Jadi kami pertama-tama memilih tanaman yang sesuai kesepakatan. Setelah itu, setelah selesai memilih tanaman, kami pilih-pilih sesuai dengan jenis-jenisnya, seperti akar di mana, bunga di mana, dan daun di mana. Dengan cara disetrika, yaitu tadi kami masukkan ke dalam kertas folio, terus kami setrika hingga dia agak sedikit kering dan kering. Setelah itu kami tempel menggunakan itu saja dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 atas penjelasan dari proyek yang sudah diselesaikan. Selanjutnya saya ingin
penjelasan dari kelompok 3 seperti video yang tadi sudah kita tampilkan. Saya ingin mendengarkan langsung bagaimana proses kalian membuat herbarium hingga jadi herbarium sesuai yang sudah kalian tampilkan di video tadi. Silakan untuk kelompok 3. Setelah kami melakukan diskusi kelompok, yang pertama itu persiapan pada tanggal 13 November 2023, itu kami menentukan tumbuhan, alat dan bahan, serta cara kerjanya. Yang kedua, kami melakukan pelaksanaan atau pembuatan herbarium pada tanggal 14 November 2023. Di situ kami mencari tanaman, membersihkan tanaman, melakukan pengeringan, ditimpa dalam buku, dan pemotongan tanaman. Yang ketiga yaitu penempelan tanaman pada 16 November 2023, dan yang terakhir adalah presentasi pada hari ini. Terima kasih untuk kelompok-kelompok yang sudah menyampaikan secara singkat proses dari pembuatan herbarium ini. Walaupun tadi sudah kita saksikan video pembuatannya, tapi saya tetap harus mengklarifikasi kepada kalian untuk kelayakan pembuatan proyek herbarium tumbuhan kering ini. Harapan saya sesuai dengan video, tahapan yang kalian lakukan itu sudah sesuai dengan proses-proses pembuatan herbarium tersebut. Untuk kegiatan selanjutnya, silakan kelompok 1 sesuai kesepakatan kita. Kelompok yang duluan mengirimkan video itu yang akan tampil pada presentasi hari ini. Silakan kepada kelompok 1, kelompok Selfie dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil herbarium kami. Langsung saja penjelasan kepada herbarium yang pertama. Di sini ada aglonema, nama lainnya yaitu aglonema. Nama lainnya familinya yaitu Araceae, genusnya Chinese Neverlands, spesiesnya Aglonema. Kami melakukan pengambilan sampel pada tanggal 13 November 2023, tanggal pembuatannya yaitu pada hari yang sama 13 November 2023, dengan cara menggunakan sampel. Apakah dari kelompok lain ada yang mau mengasih saran dari kelompok kami? Silakan kelompok lain yang akan memberikan komentar atau saran pada kelompok 1. Saya Bu. Jadi komentar dari kelompok kami itu herbariumnya sudah bagus. Cuma sedikit syarat, herbariumnya diseragamkan seperti di bingkai yang di tengah itu. Sebaiknya latarnya disamakan dengan yang di tengah itu. Latarnya warna putih supaya kelihatan lebih bagus, bersih dan rapi. Oke, terima kasih kepada kelompok 4 yang telah memberikan saran dan masukan untuk kelompok yang tampil di depan. Sekarang saya persilakan kepada kelompok 1 untuk. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kelompok 3, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek dan penjelasan selanjutnya akan dibacakan oleh Nama tumbuhan bunga pacar air, nakalati, Limpatis, Balsamina, famili Balsamina genus, Limpatis, Balsamina, spesies L. balsamina, tanggal pembuatan tertanggal pengambilan sampel 14 November 2023, dibuat menggunakan kardus, dibuat dengan cara digunting, disimpan dan diletakkan di bawah permukaan. sekian presentasi ini. Apakah dari teman-teman semua ada yang ingin menanggapi atau memberi komentar? Oke, silakan
saya untuk bunga yang ketiga, yaitu bunga tapak darah, sebaiknya dikirimkan lebih lama lagi, yaitu sekitaran 2 hari, agar tingkat kekeringannya lebih maksimal. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Maaf sebelumnya kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah terakhir tadi kelompok yang sudah maju, maka pembelajaran kita hari ini selesai. Sebelum mengakhiri kegiatan, saya minta satu orang memberikan resume atau kesimpulan dari apa yang sudah kita lakukan pada hari ini. Dipersilakan. Saya Bu, dari pembelajaran ini dapat kami simpulkan mengenai materi tentang klasifikasi dan kami juga tahu cara membuat herbarium dari tumbuhan seperti biota. Terima kasih telah memberikan kesimpulan singkat dari proses pembelajaran kita. Sebelum mengakhiri proses pembelajaran, selain kesimpulan, saya juga mau minta refleksi dari kalian semua untuk pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya, apa yang harus diperbaiki dari pembelajaran hari ini. Silakan pada Selfie. Pelajaran hari ini sangat berkesan bagi saya dan menyenangkan karena ini pertama kali bagi saya untuk membuat herbarium dan ternyata itu seru sekali. Mungkin harapan saya ke depannya semoga ibu bisa membuat proyek seperti ini lagi, ataupun ada ibu mengadakan kuis interaktif ataupun seperti video animasi lainnya. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Selfie yang sudah memberikan refleksi untuk perbaikan pembelajaran kita di pertemuan berikutnya. Harapan saya juga sama, semoga pertemuan berikutnya akan lebih menyenangkan daripada hari ini. Akan ada lagi pengetahuan-pengetahuan dan keterampilan baru yang kalian dapatkan. Sebelum mengakhiri kegiatan kita hari ini, saya nanti kirimkan link post-test kepada kalian yang nanti kalian silahkan kerjakan. Untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada materi ekosistem. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran silahkan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum